Fahri yang merasa diremehkan oleh Jenny pun merasa geram, tangannya mengepal lalu ia angkat dan hendak memukul Jenny. Tetapi belum sempat kepalan tangannya sampai di wajah Jenny, Jenny dengan gesit menghindar lalu ia menangkap lengan Fahri lalu menelintirnya ke belakang. Krek! Tulang Fahri sampai berbunyi karena dipelintir Jenny. Ark! Fahri memekik kesakitan. Kemudian Jenny pun mengangkat kakinya lalu menendang pantat Fahri sampai Fahri jatuh terjungkal. 12. Gedubrak. Tubuh Fahri membentur meja dan kursi. Mendengar suara-suara ribut, Pak Polisi dan yang lain pun menoleh ke asal suara, di mana terlihat Fahri jatuh tersungkur di bawah dengan meja dan kursi yang jumpalitan. Ini Pak Fahrinya, ia mau kabur tapi malah kesandung meja dan kursi, teriak Jenny sambil menunjuk Fahri yang masih tersungkur. Bu Siti dan Pak Bandi merasa tidak percaya mendengar anaknya dituduh sebagai pengedar narkoba. Jangan asal nuduh Pak Polisi, anak saya kerjanya halal, gajinya bahkan sampai 10-15 juta per 2 minggu. Tidak mungkin anakku yang soleh jadi pengedar narkoba. Kata Bu Siti membela anak pertamanya. Para netizen yang mendengar kata Bu Siti yang menyebut Fahri anak soleh pun terkikik geli, lah soleh dari mananya Bu Siti. Fahri saja jarang mengaji, ia juga tidak bisa baca alif ba, ta. Fahri yang cuma tamat SMP dan tidak punya keahlian apapun selain nalakin uangnya adik dan adik iparnya, sampai mempunyai gaji sebesar 10-15 juta per 2 minggu membuat semua orang di negeri ini bertanya-tanya. Uang dari manakah itu? Bakat tidak punya tetapi punya gaji sebesar itu. Kalau hasil ngelet sih masih bisa dipercaya ya. Maaf Bu, tapi dari bukti-bukti yang ditunjukkan oleh seseorang sangatlah konkret, dan setelah kami telusuri, memang saudari Fahri ini menjadi salah satu anak buah Anton dan menjadi pengedar narkoba. Ketuanya yakni Anton sudah kami tangkap, dan kami akan memberantas pengedaran narkoba ini sampai ke akar-akar dan ke cabang-cabangnya, bahkan sampai ke duri-durinya akan kami berantas semuanya. Jelas Pak Polisi. Setelah itu polisi tersebut langsung berjalan menghampiri Fahri lalu memborgol tangannya. Bu Siti yang mendengar penjelasan polisi kalau yang melaporkan Fahri adalah Alia pun beralih menatap nyalang pada Alia. Kamu. Tunjuk Bu Siti, wajah Bu Siti sampai merah padam saking marahnya pada sang menantu. Gara-gara menantu kayanya ini, anak-anaknya ditangkap polisi, dan sekarang Fahri anak pertamanya juga akan ditangkap polisi. Bu Siti pun menganggap biang keroknya adalah Alia. Dasar wanita sundal. Tidak punya hati. Punya dendam apa kamu sama kami sehingga memfitnah dan memenjarakan anak-anakku? Kamu kan yang melaporkan Fahri dan memfitnahnya menjadi pengedar narkoba. Kamu pasti iri dengan kesuksesan Fahri yang bergaji besar. 13. Kamu wanita durhaka pada suami. Dengar. Kalau kamu tidak mau jadi wanita penghuni neraka yang kekal selama-lamanya di sana, cepat bebaskan anak-anakku. Tarik kembali fitnahanmu itu. Kalau tidak aku akan mengutukmu susah saat melahirkan, kalau bisa kamu mati saja saat melahirkan anakmu. Ingat. Doa orang teraniaya dan terzolimi akan langsung diijabah oleh Allah. Teriak Bu Siti mengancam Alia. Astagfirullahalazim, ucap Alia sambil mengelus dadanya. Alia tak habis pikir, dengan semua yang terjadi, ibu mertuanya sama sekali tidak merasa bersalah. Malah bertanya ia punya salah apa pada Alia. Sungguh, Alia baru tahu ada manusia modelan kayak Bu Siti, tidak tahu dirinya sungguh keterlaluan. Dan juga, dengan teganya Bu Siti menyumpah nyerapahinya untuk susah saat melahirkan nanti, bahkan mengancam akan mendoakan
ia mati saat melahirkan. Sungguh Alia merasa sangat sakit hati dengan ucapan ibu mertuanya ini. Padahal yang Bu Siti doakan untuk meninggal adalah ibu dari cucunya sendiri. Tidak memikirkankah bagaimana nasib cucunya jika ditinggal mati ibunya? Sungguh definisi nenek yang tidak ada akhlak. Alia tersenyum miris mendengar segala ucapan yang keluar dari mulut ibu mertuanya. Dengan tatapan penuh luka Alia pun berucap. Ibu bertanya, aku punya dendam apa pada kalian? Tidakkah ibu merasa bersalah barang sedikit pun karena telah menyembunyikan perselingkuhan Faris? Bukannya merasa bersalah atau menegur perbuatan Faris, ibu malah mendukung tindakan pengkhianatan Faris. Ibu mendukung keduanya untuk menikah dan kalian sepakat untuk mencuri semua harta bendaku. Kalian dengan kompak menggerogoti uangku sedikit demi sedikit, dan berencana merebut semua hartaku dan hendak membalikkan nama. Ibu pikir aku tidak tahu itu? Aku tahu, Bu. Aku tahu semua rencana yang kalian susun di belakangku. Aku tahu semuanya, ucap Alia dengan hati yang sangat terluka. Biar bagaimanapun, Alia pernah menganggap kedua orang tua Faris sebagai orang tuanya juga. Alia juga pernah menyayangi kedua mertuanya ini dengan sepenuh hati. Hati mana yang tidak terluka jika semua orang yang ia kasihi mengkhianatinya dan berencana menusuknya dari belakang? Bu Siti yang mendengar semua penuturan Alia pun membeku, bibirnya keluh tidak bisa terucap. 14. Ia tidak pernah menyangka kalau menantu yang ia kira bodoh ternyata mengetahui semua rencananya. Kenapa ibu diam? Ibu kaget mengapa aku bisa mengetahui rencana kalian. Sarkas Alia. Bu Siti tetap diam, ia masih syok dengan Alia yang tahu semuanya. Bu Siti jadi berpikir, apakah ini alasan mengapa sikap menantunya berubah akhir-akhir ini? Dari yang penurut jadi pembangkang, dari yang bicara selalu lemah lembut jadi sering ketus kepadanya. Dari yang royal jadi pelit. Apakah itu yang mendasari semua perubahan sikap sang menantu? Ibu pikir, setelah aku mengetahui semua pengkhianatan kalian semua aku tidak dendam. Kupikir semua orang jika berada di posisiku akan merasa dendam dengan perbuatan kalian. Tapi ibu tenang saja, aku tidak dendam kok, aku hanya merasa sakit hati dengan apa yang kalian lakukan kepadaku. Dan inilah balasan dari bentuk sakit hatiku. Kata Alia dengan tersenyum lebar. Jika aku dendam, aku akan gelap mata dan mungkin akan membunuh kalian semua. Tidak terkecuali. Lanjut Alia lagi masih dengan senyumnya. Bu Siti mengerjap-ngerjap tidak percaya. Benar-benar wanita kejam. Desis Bu Siti. Alia tersenyum miring mendengarnya. Lebih kejam mana Bu? Sudah dikasih hati tetapi malah minta jantung. Aku sudah baik hati menerima kalian untuk tinggal bersamaku, dan aku juga mengangkat derajat kalian supaya bisa dipandang dengan orang-orang terdekatku. Aku rela resign dari perusahaan dan mempercayakan semuanya pada Faris. Aku juga telah membiayai Farah untuk kuliah di kampus terbaik di kota ini. Aku juga selalu memberi Mas Fahri puluhan juta di setiap bulannya, dan lagi, tidak terhitung jumlah uang yang kuberikan pada kalian. Ibu minta apapun selalu aku kabulkan. Emas, berlian, mobil, tas mahal, sepatu dan baju bermerek, pergi ke salon di setiap minggunya, selalu aku kabulkan, dan itu demi apa? Itu demi rasa sayangku pada kalian dan tanda baktiku pada kalian yang sudah kuanggap orang tua dan keluargaku sendiri. Tetapi saat semuanya sudah kupercayakan dan kuberikan, inikah balasan kalian kepadaku? Menusukku dari belakang, mengkhianatiku secara kompak, dan bahkan berniat mengambil alih semua harta milikku. Ucap Alia penuh dengan kesakitan. Air mata Alia bahkan
menganak sungai, mengingat semua yang telah terjadi sungguh membuat Alia sangat sakit bagaikan ditusuk 1000 belati. Sesak, sangat sesak jika dikhianati oleh orang terdekat dan dipercayai. 15. Bu Siti diam terpana mendengar semua yang Alia katakan. Tanpa sadar Bu Siti juga meneteskan air mata saat mengingat semua kebaikan yang sudah Alia lakukan kepada keluarganya selama ini. Lepas. Aku tidak bersalah. Aku bukan pengedar narkoba seperti yang wanita itu katakan. Ia wanita gila. Jangan termakan fitnahannya. Teriak Fahri menggelegar. Fahri memberontak saat polisi membawanya paksa keluar dari tempat pesta. 16. Bu Siti langsung tersadar saat mendengar teriakan dari Fahri. Terlihat Fahri berteriak dan memberontak saat polisi mulai membawanya pergi. Polisi menyeret paksa putranya tanpa belas kasih, seolah putranya itu seorang penjahat kriminal saja. Padahal semua tuduhan itu belumlah jelas, Bu Siti masih mengira kalau tuduhan yang dilayangkan pada Fahri sebuah fitnahan. Dan Bu Siti yakin, kalau menantunya inilah yang telah memfitnah Fahri. Mengingat itu, seketika Bu Siti kembali menatap sinis pada Alia, perasaan yang tadi sempat tersentuh atas segala ungkapan hati sang menantu sirna sudah, kesakitan Alia bagaikan angin lalu bagi Bu Siti. Biar bagaimanapun juga, anak-anaknya lah yang paling utama, tidak peduli telah melakukan kesalahan, Bu Siti akan tetap berdiri di pihak anak-anaknya. Apa kamu tidak punya rasa belas kasihan pada Faris dan Fahri? Kamu dengan teganya memenjarakan kakak beradik sekaligus, pantas saja Faris berselingkuh darimu, kamu itu istri yang pembangkang dan durhaka pada suami. Harusnya kamu bersyukur karena Faris mencarikan madu dan tidak menceraikanmu. Lihat saja, kelak tidak akan ada lelaki yang menikahimu karena kamu istri yang tidak pecus melayani suami. Pekerjaanmu setiap hari hanya makan dan tidur saja. Tidak ada lelaki yang mau dengan wanita modelan kayak kamu Alia. Sekarang lakukan perintahku. Cabut semua laporanmu dan segera bebaskan semua anak-anakku. Apa kamu tidak kasihan dengan Sari? Dia sedang hamil kayak kamu. Di perutnya ada adiknya anakmu. Harusnya kamu tidak egois dan mementingkan dirimu sendiri. Terima saja kalau Faris juga mencintai Sari, jika kamu menerima hadirnya Sari di tengah-tengah kita, Ibu yakin kita akan hidup bahagia, rumah kita akan ramai dengan 2 tangisan bayi. Ibu janji, akan menyayangimu dan Sari sama rata, tidak akan ibu beda-bedakan kalian berdua. Karena sebenarnya, ibu sayang padamu dan juga Sari, pinta Bu Siti sekaligus memerintah Alia. Alia yang mendengar respon dari Bu Sari benar-benar tak menyangka, padahal ia sudah bicara panjang lebar. 17. Mengatakan semua kesalahan yang dilakukan Bu Siti beserta keluarganya, akan tetapi bukannya merasa bersalah malah semakin tidak tahu diri. Kinan mengeratkan rangkulannya pada sang kakak. Kak, sudahlah, kita pergi saja dari sini, tidak ada gunanya berbicara panjang lebar dengan mereka. Mereka bebal sekali, sama sekali tidak punya rasa bersalah. Tujuan kita untuk mempermalukan dan menangkap Faris, Sari dan Fahri sudah tercapai. Sekarang kita kembali ke hotel, kakak harus beristirahat. Kasihan calon keponakanku yang harus mendengar keributan ini. Ucap Kinan pelan dan hanya Alia yang mendengarnya. Alia mengangguk, dalam hati ia membenarkan perkataan Kinan. Setelah panjang lebar ia mengatakan semua yang ia rasakan atas pengkhianatan suami dan keluarganya, ternyata ibu mertuanya tidak ada rasa bersalahnya sama sekali. Justru menyuruhnya untuk menerima dipoligami, sungguh gila memang. Ia bukanlah Sayyidina Aisyah istri Rasulullah yang rela dipoligami, Sayyidina Aisyah saja
pernah merasa cemburu pada baginda Rasul dengan salah satu istrinya. Lah dia yang manusia biasa mana bisa untuk tegar dan legowo menerima suaminya punya wanita lain. Hatinya tidak sekuat itu untuk melihat miliknya juga dimiliki oleh wanita lain, lebih baik melepaskan ketimbang berbagi ranjang dengan wanita lain. Satu batang dimiliki oleh dua lubang. Membayangkannya saja Alia merasa sangat jijik. Dan Alia yang melihat sendiri suaminya yang telah bersenggama dengan wanita lain pun sudah tidak mau lagi disentuh oleh Faris. Alia merasa jijik dengan Faris, bahkan Alia sampai bekerja sama dengan Dr. Adisti untuk menipu Faris supaya Faris tidak meminta jatah darinya. Hal itu Alia lakukan karena sudah tidak ridho jika dirinya digauli oleh Faris. Faris telah berzina. Dan itu kesalahan fatal yang dilakukan Faris dan membuat Alia memutuskan menempuh jalan perpisahan. Ayo kita pulang, ucap Alia. Kanu dan Kenzi mengangguk tanpa banyak protes, karena memang semua tujuan mereka sudah tercapai. Alia berbalik arah, dengan didampingi ketiga adiknya, Alia mulai pergi meninggalkan tempat pesta. Bu Siti yang melihat menantunya hendak pergi pun berteriak menghentikannya. Heh, jangan pergi dulu. Bebaskan anak-anakku lebih dulu baru kau boleh pergi. Teriak Bu Siti dan hendak mengejar sang menantu yang ia anggap durjana itu. Tetapi langkah Bu Siti terhenti karena Jenny menghalangi. Jenny dengan kelima rekannya menghalangi jalan Bu Siti. Berhenti di situ dan jangan ganggu lagi nona kami. Ucap tegas Jenny. Jenny menatap tajam pada Bu Siti. 18. Bukannya takut Bu Siti malah mendelik pada Jenny. Heh babu sial, pergi dan jangan halangi aku. Aku mau mengejar menantuku, awas. Umpat Bu Siti. Jenny semakin menegakkan badan dan mengangkat dagunya pongah. Jangan paksa kami untuk berbuat kasar Bu Siti, desis Jenny dengan wajah yang mulai dingin. Apa kanmu bilang? Kamu panggil aku apa tadi? Aku ini nyonyamu, kamu harus memanggilku nyonya besar. Bukan Bu Siti. Tidak sopan. Gerutu Bu Siti sambil mendelik. Sekarang minggirlah, aku mau mengejar menantuku. Sarkas Bu Siti kembali, ia tak pantang menyerah untuk meminta sang menantu untuk mencabut laporannya. Sedangkan Pak Bandi dan Farah hanya diam mematung, keduanya tidak berani mengeluarkan suara karena takut jika dilaporkan juga oleh Alia. Farah yang merasa pernah mencuri barang milik Alia pun hanya diam saja. Dia tidak ikut-ikutan membela kakak maupun kakak iparnya. Farah tahu betul kalau yang dilakukan kakaknya Faris telah salah, tapi ya mau bagaimana lagi, semuanya sudah terlanjur, Sari sudah dihamili oleh kakaknya. Ya jalan terbaiknya ya kakaknya itu harus menikahi Sari dan itu pun secara diam-diam, tapi Farah benar-benar tak menyangka kalau kakak iparnya yang ia kira lugu dan bodoh tahu semuanya. Sedangkan Pak Bandi juga tak kalah takutnya, sebenarnya Pak Bandi juga diam-diam sering menjual guci-guci antik di rumah Alia. Pernah juga Pak Bandi masuk ke kamar anak dan menantunya itu diam-diam dan mengambil jam Faris yang harganya puluhan juta itu. Pak Bandi mencuri dan menjual jam itu untuk mentraktir bapak-bapak kompleks untuk mancing di sebuah pemancingan bergengsi. Ia diam saja karena takut menantunya itu melaporkan juga atas kasus pencurian. Sedangkan Bu Sri yakni ibunya Sari hanya bisa menangis tergugu dengan nasib yang menimpa sang anak satu-satunya. Sudahlah diperkosa bahkan sampai hamil di luar nikah, sekarang malah dilaporkan ke polisi dan terancam akan dipenjara. Bu Sri masih mengira kalau putrinya ini seorang korban dari Faris. Jenny dan kelima rekannya berdiri membentuk pagar untuk menghalangi niat Bu Siti yang hendak menyusul Nona dan tuan mudanya. Jen, Nona sudah pergi, lapor salah seorang rekan Jenny. Jenny mengangguk.
Ayo kita pergi, ucap Jenny. 19. Jenny dan kelima rekannya pun pergi meninggalkan pestanya Faris dan menghiraukan auman dan umpatan yang diucapkan oleh Bu Siti. Kakak tidak usah bersedih lagi, jangan pikirkan mereka yang benalu dan pengkhianat, ucap Kinan menenangkan kakaknya, walau Alia tidak terisak, tapi sesekali air matanya masih menetes. Bukan sedih karena akan berpisah dari Faris, melainkan ia kembali mengingat bagaimana rasa sakit hatinya dikhianati. Kakak kenapa menangis lagi? Apakah kakak bersedih akan berpisah dari Tuhkutu? Maksudu Faris? Tanya Kenzi. Alia menggeleng. Bukan, sangga Alia. Lalu, tanya Triple KN kompak. Kakak hanya teringat kembali luka kakak karena pengkhianatan mereka, mengingat semua yang mereka lakukan, membuat luka hati kakak yang belum sembuh kembali basah bahkan menganga, kata Alia yang mencurahkan apa yang ia rasa. Dari dulu, ia memang sering curhat pada ketiga adiknya. Bagi Alia ketiga adiknya ini adalah tempat yang paling nyaman untuk berkeluh kesah selain sang mama. Rasa persaudaraan mereka sangat kental, bisa saling menyimpan rahasia masing-masing. Jika ada sesuatu, biasanya mereka berempat akan berkumpul lalu berbicara untuk merembuk dan mencari jalan keluar. Kakak jangan pikirkan mereka lagi, sekarang mereka bukan siapa-siapa kakak lagi, karena kakak akan bercerai dari Faris, tambah ke Nanem. Masih sekitar 1 bulan lagi untuk kakak mengajukan gugatan cerai ke N. Kenapa harus menunggu selama itu jika sekarang saja bisa kak? Ucap Kinan. Ada kokak yang memperbolehkan bercerai saat hamil, kakak cuma belum tahu itu. Asal ada alasan yang sangat mendasar untuk menceraikannya. Dan kurasa dengan semua yang Faris lakukan kepada kakak, itu sudah bisa diajukan walaupun kakak sedang hamil, lanjut Kinan lagi. Benarkah? Kakak pikir tidak bisa bercerai saat kondisi hamil, karena ada yang pernah bilang saat hamil tidak boleh bercerai, jika menginginkan perceraian, maka harus menunggu sampai melahirkan, ucap Alia. Boleh kok kak, ya seperti kataku tadi, boleh cerai asal ada alasan yang kuat dan jelas, kata Kinan. Betul yang dikatakan Kak Ken, Kak Al kok jadi bodoh begini sih? Kemana kakakku yang pintar dan selalu juara 1? Atau jangan-jangan kakak dulu kalau mengaji selalu ngantuk ya? Jadi hal penting seperti ini tidak tahu. Timpal. 20. Kenzi mencibir kakaknya. Alia mengerucutkan mulutnya mendengar cibiran adik bungsunya. Kakak tidak perlu risau soal apapun lagi, mengenai anak kakak kami bertiga akan menjadi ayah untuk anak kakak. Tidak usah pikirkan lagi Faris karena kulihat ia tidak akan bisa diandalkan, lanjut Kinan dan diangguki oleh Kano dan juga Kenzi. Alia mengangguk saja, mereka semua pun kembali ke hotel untuk beristirahat, sedangkan di kediaman Bu Sri, pesta terpaksa dibubarkan karena kedua pengantin ditangkap polisi, banyak tetangga dan tamu undangan menyoraki keluarga Bu Siti dan juga keluarga Sari. Mereka mencibir kelakuan Faris dan juga Sari yang telah berselingkuh dan juga berzina. Pak Tono, bapaknya Sari, merasa malu dengan kelakuan anaknya. Anaknya sama saja sudah melempar kotoran ke wajahnya, nama baik yang selama ini dijaga Pak Tono hancur seketika atas kelakuan laknut anaknya. Seketika Pak Tono pun merasa menyesal telah mengizinkan putrinya untuk ikut ke Jakarta bersama Bu Siti, yang katanya di sana kerja ternyata putrinya merayu Faris yang telah menjadi majikan putrinya. Kalian pergilah, pesta telah usai, usir Pak Tono pada Bu Siti dan juga Pak Bandi. Tunggu, ucap Bu Siti. Pak Tono yang hendak masuk ke dalam rumah pun berbalik arah dan kembali menatap pada besannya. Ya besan, karena biar bagaimanapun putrinya sudah dinikahi oleh Faris,
walau cuma nikah siri tetapi pernikahan tadi tetap sah di mata agama. Ada apa Bu Siti? Tanya Pak Tono dengan wajah yang terserat akan kecewa dan juga lelah. Pak Tono ingin sekali cepat beristirahat untuk menyembuhkan rasa pening di kepalanya. Mana uang amplopnya? Saya sudah habis banyak untuk mengadakan pesta ini, asal Pak Tono tahu, uang yang dikirim Sari itu semuanya dari anakku. Dan kamilah yang lebih berhak atas amplop-amplop dari tamu undangan, ucap Bu Siti tidak tahu malu. Mata Pak Tono jelas membeliak mendengar permintaan dari besannya, pun juga Bu Sri, tangisannya sontak terhenti saat besannya meminta uang amplop hasil dari pesta. Ambillah Bu Siti, itu ada di tempat penyimpanan amplop, kalau perlu bawa sekalian dengan tempatnya. Kata Pak Tono sambil menunjuk ke arah kotak tempat penyimpanan amplop. Pak! Seru Bu Sri terlihat tidak terima. Walau benar jika uang itu pemberian dari Faris, tetapi dirinya lah yang bersusah payah untuk menyiapkan pesta dadakan ini. Jangan ditanya bagaimana lelahnya, bahkan Bu Sri jarang tidur hanya untuk menyiapkan acara pesta ini. Pesta pernikahan Sari dan Faris ini cukup mewah di kampung itu, dan sangat riweh untuk menyiapkannya apalagi cuma diberi waktu 2 minggu. Sudahlah Bu, biar saja mereka jika mau dengan amplopnya, pusing kepala Bapak. Sarkas Pak Tono yang lebih merasa masa bodoh. 21. Bu Sri pun pasrah saja saat Bu Siti dengan gesitnya membuka kotak amplop dan hendak memasukkannya ke dalam tas besar miliknya. Loh kok cuma segini? Pekik Bu Siti. 22. Apa-apaan ini? Kenapa amplopnya cuma segini? Pekik Bu Siti yang isi kotak amplop tolk sesuai bayangannya. Dalam bayangan Bu Siti, kotak amplop akan terisi penuh, tetapi ini apa? Bahkan separuhnya saja tidak ada. Ada apa tuh Bu? Kok bikin ribut terus dari tadi? Pening kepala Bapak lihatnya, tegur Pak Bandi menghampiri istrinya. Ini loh Pak, kok kotak amplopnya cuma segini? Harusnya ini penuh, bukankah besan munjung banyak orang ya? Kalau tidak salah sekitar 2000-an orang yang dipunjung, tetapi kok amplopnya cuma seperempatnya saja, keluh Bu Siti. Ya wes lah, syukuri saja, daripada tidak dapat apapun, mending kita pergi dari sini dan susul anak-anak kita, bagaimana keadaannya Faris dan juga Fahri. Masak anak kita dua-duanya di penjara tubuh, gimana nasib kita ke depan jika anak penghasil uang kita di penjara? Ujar Pak Bandi berkeluh kesah, ternyata Pak Bandi tak ada bedanya dengan sang istri, sama-sama menganggap anak sebagai mesin pencetak uang. Pak Bandi walau diam selama ini tetapi sebenarnya ia orang yang picik, 11-12 lah dengan istrinya. Bedanya dengan sang istri, Pak Bandi ini tipe orang yang tidak suka terlalu banyak bicara, sedangkan Bu Siti sangat cerewet orangnya, suka mengatur dan berlaku seenaknya. Karena sudah merasakan hidup enak bergelimang harta tanpa harus bekerja, membuat Pak Bandi khawatir dengan nasibnya ke depan saat kedua anak lelakinya ditangkap polisi. Padahal kedua anaknya itu terutama Faris adalah sumber keuangannya karena punya istri Alia yang kaya raya. Sedangkan Fahri, baru beberapa bulan ini saja bisa memberinya uang, biasanya selalu nodong ke orang tua lantaran selalu menganggur. Tunggu Pak, aku mau urus amplop dulu setelah itu kita susul Fahri dan Faris. Cetus Bu Siti lalu meraup semua amplop dan memasukkannya ke dalam kresek hitam. Setelah itu Bu Siti pun berjalan menghampiri besannya, yakni Bu Sri yang masih terbengong-bengong duduk di kursi. Bu Besan, ini kenapa amplopnya cuma segini? Kamu sudah simpan yang sebagian ya? Kalau iya cepat kemarikan, karena aku yang lebih berhak dengan amplop itu ketimbang kamu.
Karena semua modal untuk mengadakan pesta ini dari uang anakku, seru Bu Siti menodongkan tangannya di depannya Bu Sri. Mata Bu Sri pun menembeliak, ia menganga tak percaya atas ucapan Bu Siti. Wajah Bu Sri pun sudah merah padam, padahal ia sudah sukarela menyerahkan amplop yang seharusnya menjadi 23 miliknya pada Bu Siti, tetapi kenapa masih kena tuduh juga? Dasar mata duitan. Umpat Bu Sri dalam hati. Bu Sri pun bangkit dari duduknya dan berdiri sejajar dengan besannya. Saya tidak ada menyimpan uang amplop Bu Siti, semua amplop ya ada di kotak itu semua. Kata Bu Sri dengan geram. Alah, saya tidak percaya. Masak munjung 2000 orang lebih tetapi amplopnya cuma segini. Pasti kamu tilepkan. Cepat kesinikan uang amplopnya. Kata Bu Siti tak percaya, Bu Siti juga menunjukkan kresek hitam yang berisi amplop pada Bu Sri. Munjung kata lain dari mengundang, tetapi adat orang-orang kampung jika mengundang ke hajatan tidak hanya dengan surat undangan, tetapi warga kampung membawa sekotak makanan atau sekotak roti, dan ada kertas kecil berwarna putih yang berisi undangan. Astagfirullahalazim. Saya tidak ada berbohong atau mentilep uang amplop Bu Siti, bukankah Bu Siti lihat sendiri sedari rombongan Bu Siti datang saya belum ada masuk ke rumah. Sedari tadi saya di luar dan menyalimi rombongan Bu Siti dan menyalimi para tamu undangan. Jika isi amplopnya cuma segitu ya mana saya tahu. Mungkin karena ini masih pagi jadi tamu undangan yang datang baru sedikit. Kalau ibu-ibu tetangga kan bawanya bukan amplop, tetapi baskom yang berisi beras minyak dan gula. Sedangkan para bapak-bapak warga sini biasanya ngasih amplopnya nanti saat sore hari. Bu Siti ini berbicara seperti tidak tahu adat mantenan di kampung ini saja. Rame-ramenya tamu undangan kan nanti ba'da zuhur dan menjelang sore. Kata Bu Sri nyerocos tiada henti, Bu Sri sama sekali tidak terima karena dituduh mentilep uang amplop dari para tamu undangan. Bu Siti pun tercenung, dalam hati ia membenarkan perkataan besannya. Memang ini baru pukul 10 pagi, mungkin lewat 10 menit, biasanya ramai-ramainya tamu undangan akan datang ba'da zuhur dan ba'da asar. Kalau begitu rugi dong aku Bu Sri, modal 50 juta tapi cuma dapat amplop segini. Lirih Bu Siti dengan perasaan yang gundah gulana. Bu Sri mengangkat bahunya acuh. Mungkin itu rezekinya orang serakah, celetuk Bu Sri lalu berbalik meninggalkan besannya. Pusing lama-lama menghadapi besan yang perhitungan dan mata duitan. 24. Hei! Kamu bilang apa tadi? Jangan kira aku tidak dengar ya. Teriak Bu Siti tidak terima dikatai serakah oleh besan barunya. Padahal emang serakah tapi tidak mau mengakui, lalu maunya disebut apa Bu Siti? Lintah daratkah? Bu, sudah ayo cepat pergi, malu dilihat para tetangga, Farah mendekat dan mengajak ibunya untuk pergi dari kediaman Sari. Farah risih dengan tatapan para tetangga. Sebagian tetangga pulang dan sebagian masih tertinggal. Tetangga yang masih di sana untuk membantu membereskan sisa-sisa pesta. Sayang sekali, pesta pernikahan yang tadinya meriah dan mewah harus diakhiri secara paksa. Itu lantaran kedua pengantin yang ditangkap oleh polisi. Para tetangga sangat menyayangkan Sari yang menjadi pelakor, padahal Sari ini lumayan cantik, ada beberapa perjaka yang menyukai Sari bahkan ada yang ingin mengajak Sari serius, tetapi Sari menolak dan memilih merantau di Jakarta. Ternyata Sari di Jakarta cuma jadi penghancur keluarga majikan yang dulunya mantan Sari. Sungguh wanita sundal. Cantik-cantik lebih memilih jadi pelakor. Begitulah tanggapan warga kampung terhadap Sari. Duk,
Kamu jangan berteman lagi dengan Sari yo. Ibu ndak mau kamu tertular jadi pelakor kayak dia. Jangan bikin malu keluarga Nduk. Lihatlah, keluarga Pak Kartono jadi buah bibir warga kampung. Padahal Pak Kartono dan Bu Sri orang baik. Kasihan mereka telah dilempari kotoran oleh Sari, ucap salah satu ibu pada anaknya yang kebetulan temannya Sari. Anggi, teman Sari pun mengangguk. Geh Bu, Anggi benar-benar gak ngangka, kalau Sari itu ternyata menjadi selingkuhan. Tadinya ia cerita kalau istrinya Faris sedang lumpuh dan tidak bisa melayani lagi, katanya lagi pernikahan ini atas keinginan istrinya Faris. Tapi ternyata semuanya bohong. Ibu lihat sendiri kan tadi istrinya Faris datang dengan keadaan sehat wal afiat, ia tidak lumpuh seperti yang diceritakan Sari. Malahan istrinya Faris sedang hamil besar Bu, sebentar lagi pasti melahirkan. Kasihan ya Bu, istrinya Faris, telah dibohongi oleh Sari dan Faris. Ucap Anggi temannya Sari. Walau Anggi temannya Sari, tetapi Anggi sama sekali tidak membetulkan apa yang telah Sari perbuat. Merusak rumah tangga orang itu sangatlah besar dosanya, apalagi sampai berzina, nauzubillah. Ibu Anggi dan beberapa ibu-ibu lainnya mengangguk membenarkan ucapan Anggi. Sedangkan Bu Siti pun menyetujui usulan putri bungsunya untuk pergi dari sana. 25. Pak, terus ini siapa yang nyetir mobil? Faris dan Fahri tidak ada, sedangkan Bapak tidak bisa bawa mobil. Cetus Bu Siti kebingungan. Iyo, piye iki Bu? Seru Pak Bandi yang juga ikut-ikutan bingung. Sudah, biar Farah saja yang bawa mobilnya, Bapak sama Ibu cepetan gih masuk, cetus Farah. Emang kamu bisa bawa mobil Rah? Tanya Bu Siti. Bisa kok, jawab Farah. Lah, kapan belajarnya tuh Rah? Ibu gak pernah lihat kamu belajar bawa mobil, seru Bu Siti lagi. Aku belajar sama temenku Bu. Sudah Ibu jangan cerewet terus. Ayo cepat masuk, panas nih, kata Farah. Tetapi saat mereka hendak masuk ke dalam mobil, ternyata pintunya terkunci dan mereka tidak bisa membukanya. Bu, mana kunci mobilnya? Ucap Farah mendengus kesal, ia tidak tahan dengan panas teriknya matahari yang semakin naik saja. Loh, ya Ibu gak tahu? Ibu gak bawa tuh kunci mobil, cetus Bu Siti. Bapak yang bawa. Tanya Farah beralih menatap bapaknya. Pak. Bandi menggeleng. Bapak gak bawa, tadi yang nyetir mobil kan Masmu Fahri, mungkin kunci mobilnya ada pada Masmu itu. Jawab Pak Bandi. Farah mendengus kasar. Terus ini gimana dong? Kita mau naik apa pulang ke Jakarta? Protes Farah. Pak. Bandi pun menghela nafas kasar. Ya terpaksa kita naik bis, mobilnya kan gak ada kunci. Kalau naik bis itu berarti harus beli tiket dong Pak. Sarkas Bu Siti. Ya iyalah Bu, masak pakai daun, ada-ada aja Ibu ini. Gerutu Pak Bandi. Maksud Ibu, kita harus keluar uang lagi untuk beli tiket. Kan sayang uangnya. Sudahlah dapat amplop cuma sedikit ini mau pulang harus keluar duit lagi. Sudah rugi tambah rugi dong, keluh Bu Siti. Ya mau gimana lagi tuh Bune? Emang Ibu mau di sini terus? Atau kita pulang ke rumah lama kita yang ada di sini? Tawar Pak Bandi. Ogah. Tolak Bu Siti mentah-mentah. Rumahnya yang ada di desa ini sudah macam gubuk yang mau roboh, dan Bu Siti tidak akan pernah mau pulang. 2.
26. Ke gubuk reotnya itu. Akhirnya dengan terpaksa, Bu Siti pun menyetujui pulang dengan naik bis. Karena tidak tahu di kantor polisi mana anak-anaknya dibawa, Pak Bandi sekeluarga pun memutuskan untuk pulang ke Jakarta. 6 jam menempuh perjalanan dan kini mereka semua pun sudah sampai di ibu kota Jakarta. Mereka pun menggunakan taksi untuk pulang ke rumahnya Alia. Supir taksi mengklakson berkali-kali karena pagar tak kunjung dibuka oleh satpam. Ini kemana sih Pak Dodi? Lama sekali buka pagarnya, gerutu Bu Siti. Sudah Bu, mending kita turun saja di sini. Toh kita sudah sampai di rumah, ucap Pak Bandi. Dengan wajah ditekuk, Bu Siti pun turun dari mobil taksi, lalu diikuti oleh Pak Bandi dan juga Farah. Wajah Bu Siti semakin ditekuk saat harus membayar ongkos taksi sebesar 200.000. Selesai membayar, taksi pun berlalu pergi. Saat berbalik, Bu Siti pun langsung melihat sosok Pak Dodi si penjaga gerbang malah sedang duduk santai sambil ngopi. Bu Siti pun langsung tersulut emosi melihatnya. Heh Pak Dodi. Kamu budek ya? Diklakson berkali-kali tapi gak membukakan gerbang. Sentak Bu Siti memarahi Pak Dodi. Pak Dodi pun menoleh, lalu berjalan menghampiri Bu Siti, Pak Bandi dan juga Farah. Cepat buka gerbangnya. Tidak lihat kami kepanasan. Perintah Bu Siti bak Nyonya. Maaf, tapi Nyonya tidak memperbolehkan kalian untuk masuk ke rumah, ucap Pak Dodi. Sontak saja, mata Bu Siti pun membeliak mendengarnya. Loh apa maksudnya itu? Kenapa kami tidak diperbolehkan masuk? Ini rumah kami. Teriak Bu Siti. Pak Dodi pun memanggil rekannya. Bantu bawa keluar koper dan tas mereka, bisik Pak Dodi pada rekannya itu. Rekan kerja Pak Dodi mengangguk dan masuk ke dalam pos dengan diikuti oleh Pak Dodi. Nah, gitu dong dari tadi, sarkas Bu Siti yang mengira Pak Dodi masuk ke dalam pos hendak membukakan gerbang untuknya. Tetapi tak lama setelah itu, Pak Dodi dan rekannya kembali keluar dengan membawa 3 koper dan 2 tas butut. Pak Dodi membuka pintu gerbang tetapi cuma sedikit, setelah itu Pak Dodi mengeluarkan semua koper dan tas tersebut dan memberikannya pada Bu Siti dan keluarganya. 27. Apa? Tidak mungkin. Ucap Bu Siti tak percaya. Mereka bertiga menganga tak percaya, bahwa mereka diusir dari rumah yang sudah hampir 3 tahun mereka tinggali. Farah terlihat ngeblank mendengar ia akan diusir dari rumah mewah ini. Di dalam benaknya, apa yang akan terjadi ke depannya jika mereka semua diusir? Jangan bercanda kamu Dodi. Sentak Bu Siti marah. Siapa yang bercanda Bu Siti? Ini adalah perintah dari Nyonya Alia langsung, jadi kami hanya menjalankan perintah dari beliau, kata Pak Dodi dengan wajah yang serius. Pak Dodi bukanlah satpam biasa, ketahuilah, semua yang bekerja dalam naungan keluarga Alexander jago berkelahi, itu bertujuan untuk menjadi penjaga sekaligus, maka dari itu, gaji mereka cukup besar ketimbang di rumah lainnya. Berbeda dengan Art hanya bertugas membersihkan rumah, makanya boleh kalangan orang biasa dan tidak harus bisa berkelahi, tetapi gaji mereka juga cukup besar ketimbang bekerja di rumah orang lain. Aku tidak percaya. Cepat buka gerbangnya, aku mau bertemu dengan menantuku. Sentak Bu Siti memaksa Pak Dodi untuk membuka gerbang. Terserah jika tidak percaya, tugas saya sudah selesai, silahkan pergi dari rumah ini, ucap Pak Dodi sedikit mendelikan mata. Tidak akan. Ini rumah kami, cepat buka gerbang atau aku akan berdiri di sini seharian, ancam Bu Siti.
Pak Dodi pun mengangkat bahunya karena merasa acuh dan bodoh amat. Terserah jika betah kepanasan, seru Pak Dodi yang kemudian berlalu kembali ke pos jaganya. Hei Dodi, mau kemana kamu? Cepat buka gerbangnya. Brak, brak, brak. Teriak Bu Siti sambil menggoyang-goyangkan pintu gerbang sehingga menimbulkan bunyi berisik. Tetapi Pak Dodi abai, sesuai perintah dari sang nyonya, abaikan jika mertuanya membuat keributan saat pengusiran. 28. Pak Dodi duduk menyender di kursi kebesarannya yang ada di dalam pos, lalu ia mengambil kopi dan meneguknya. Ia menulikan pendengarannya saat mertua dari nyonyanya terus berteriak sambil menggebrak-gebrak gerbang. Brak, brak. Bu Siti tak lelah dengan memukul dan menggoyang-goyangkan pintu gerbang. Hei Dodi, kamu budek ya? Cepat lakukan perintahku dan segera buka gerbangnya. Atau kalau tidak kamu akan aku pecat. Teriak Bu Siti lagi dan kini mulai mengeluarkan ancamannya. Dan sebenarnya, ancaman Bu Siti sama sekali tidak ditakuti oleh Dodi. Buat apa takut, toh yang menggajinya selama ini adalah nyonyanya Alia, bukan Bu Siti yang berlagak menjadi nyonya besar saat masih tinggal di rumah ini. Brak, brak. Dasar kacung sial asteris N. Umpat Bu Siti yang sudah mulai kehabisan tenaga. Kemudian Bu Siti pun berbalik ke belakang, ia merasa aneh karena sedari tadi tidak ada pergerakan dari suami dan anak perempuannya. Heh, kenapa kalian berdua cuma saja? Bantuin Kek untuk merayu tuh si Dodi Peot untuk membuka gerbang. Bukan malah diam saja kayak orang bodoh. Bentak Bu Siti pada Pak Bandi dan juga Farah. Sontak saja, Farah dan Pak Bandi pun tersadar dari keterkejutannya karena diusir dari rumah. Bu, apa kami tidak salah dengar? Mbak Alia mengusir kita Bu? Tanya Farah nampak seperti orang bodoh. Kamu juga ikut-ikutan budek Kiarah. Bakmu Alia telah tega mengusir kita, dia memang benar-benar mau jadi menantu durhaka setelah jadi istri durhaka. Ucap Bu Siti mengumpat.